Oke, bagaimana Bu Haji Nana? Materinya sudah siap? Sudah ini belum? Sudah tampil belum? Gambarnya kurang jelas, Bu. Oh, kurang jelas. Sudah belum, Pak? Di saya ini Iya, sudah tampil, Bu. Cuman materinya kurang kelihatan, Bu. Tidak terbaca jelas, Bu. oh, bisa nggak? Sekarang jelas nggak, Pak? Belum terbaca jelas, Bu, materinya. Coba Bu scroll dulu ke bawah, Bu, digerakkan untuk slide selanjutnya kelihatan, Bu. Gambar tangan lambe-lambe itu. Oke. Iya. Sok nih lihat di video nih nggak ada. Gimana, Pak? Jelas nggak, Pak? Ya, ada jelas, Bu. Enggak tuh. Jelas ya. Oke, baik Bu, saya buka terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mengawali kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah masuk Pikon pada siang hari ini gitu. Baik, pada kesempatan hari ini saya selaku moderator Yang ini akan mewakili kelompok saya untuk pada hari ini akan membawakan materi tentang manajemen. Yang berlaku sebagai presenter hari ini di sesi kedua, Bu Haji Nana Yohana akan menampilkan sebuah pemaparan materi mengenai manajemen. Mangga Bu Haji Nana Yohana untuk kembali memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. tuh, mana coba gambar tangannya lambe-lambe tuh. Pak Haji tolong di unmute dulu Pak Haji, suaranya Pak Haji. Makasih ya. Ya Pak Haji, ya terima kasih Pak Haji Markana. Mangga waktu dan tempat saya persilakan kepada presenter Bu Haji Nana Yohana untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presenter akan yang A, pengertian manajemen. Pengertian manajemen jauh dari segi seni. Manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Itu menurut Henry Becker. Yang kedua, ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis. Bu Haji Nana, punten suaranya kurang jelas, Bu. Jelas ya, Pak? Ya, suaranya terputus-putus, Bu. Suaranya kurang jelas. Tadi Pak Nandang coba untuk mengingatkan suaranya kurang jelas, Bu. Sekarang jelas nggak Pak Yogi? Jelas. Ya, suaranya lumayan jelas, Bu. Mangga, Bu, dilanjutkan, Bu. Udah jelas, Bu. Yang kedua, ya, pengetahuan. Manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Itu menurut Terlik. Kemudian ditinjau dari segi proses. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Itu menurut James. Yang B, jenjang manajemen. Manajemen itu ada 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak.
atau namanya top management. Manajemen puncak biasanya terdiri atas dewan direksi atau direktur utama. Yang keduanya, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Atau di sini staff. Yang ketiganya, manajemen pelaksana atau supervisor. Manajemen pelaksanaan bertugas menjalankan rencana yang dibuat manajemen menengah. Misalnya di sini mandor. Kemudian yang C, prinsip dan unsur manajemen. Nah, prinsip dan unsur manajemen itu ada 14 prinsip. Ada 14 prinsip. Yang pertama itu pembagian tugas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiganya disiplin. Yang keempatnya otoritas atau wewenang. Yang kelimanya kesatuan arah. Yang keenamnya kesatuan perintah. Yang ketujuh, pemberian upah. 8, pemusatan atau seni atau sentralisasi. Yang ke-9, jenjang jabatan. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, kesamaan. Yang ke-12, kestabilan staf. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang ke-14, semangat core. Itu adalah prinsip manajemen. Nah, untuk unsur-unsur manajemen itu yang pertama itu adalah manusia atau men. Yang kedua itu unsur manajemen yang kedua yaitu uang atau money. Yang ketiganya bahan-bahan atau material. Yang keempatnya mesin, ya. Yang kelimanya metode. Nah, metode ini menyebut tentang metode bagaimana berproduksi, bagaimana melaksanakan kegiatan, bagaimana marketingnya, pemasarannya, itu sudah menyangkut di metode di sini. Namun kadang juga ada unsur manajemen itu menurut sumber lain itu di sini yang keenam dicantumkan itu market pasar, tapi di sini di metode juga sudah termasuk pada itu pada metode. Kemudian yang D, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen itu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Itu adalah perencanaan. Ini dasarnya, proses dasarnya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Itu adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Berikutnya adalah yang E, bidang-bidang manajemen. Pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi wajib mengelola kegiatan produksi dengan baik
agar menghasilkan produk-produk yang bermutu. Nah, pada manajemen produksi di sini ada perancangan sistem produksi, yaitu rancangan produk, volume produk, produksi, ya, proses produksi, lokasi dan tata letak, kemudian rancangan pekerjaan. Kemudian pada manajemen produksi juga ada pengendalian sistem produksi. Pertama, pengendalian mutu, yang kedua, manajemen persediaan. Selanjutnya adalah yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiganya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen personalia. Kegiatan-kegiatan manajemen personalia meliputi kegiatan penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, serta pemberian motivasi kerja. Yang kelima, manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, menggunakan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang lainnya. Itu adalah bidang-bidang manajemen. Selanjutnya, yang bagian G, penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen dapat diterapkan misalnya dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Terima kasih. Demikian materi yang dipaparkan pada sesi kedua ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Haji Nana yang sudah menyampaikan materinya. Mangga kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, mangga. Sepertinya ada yang sudah mengangkat tangan. Bu Yanti ya. Mangga kepada Bu Yanti untuk bertanya. Oke, mangga untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Haja bahwa ada beberapa unsur manajemen. Kurang lebih ada 5. Nah, jika salah satu unsur tersebut itu tidak ada, apakah sebuah manajemen atau pengelolaan itu masih dapat berjalan, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yanti. Sangat bagus ya pertanyaannya. Mangga Bu Haji Nana untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bu.
dalam unsur-unsur manajemen itu yang pertama itu adalah manusianya, harus ada manusianya. Ini manusia ini adalah sebagai unsur utama. Yang kedua itu ada uangnya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi ada bahan atau materialnya. Kemudian yang keempatnya ada mesin. Yang kelimanya itu ada metodenya, cara kerjanya. Nah, dari kelima unsur-unsur ini itu apabila salah satunya itu tidak ada, itu kemungkinan kalaupun artinya bisa dilaksanakan, itu hasilnya akan tidak maksimal, Bu. Nah, apalagi kalau misalnya di sini unsur manusianya nih, tentu di sini dibutuhkan dengan sumber daya yang berkualitas. Ya, contohnya misalnya dalam produksi misalnya itu produksi pakaian jadi, konveksi misalnya. Sumber daya manusianya itu tidak ahli di bidang menjahit. Ya, tentu akan menghasilkan hasil yang tidak berkualitas. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah, uang juga di sini harus ada, Bu, karena perlu modal, tenaga kerja juga harus dibayar. Bahan baku juga harus ada, karena untuk memproduksi itu diperlukan bahan baku. Ya, mesin-mesin juga harus ada, peralatannya. Ya, kemudian cara kerjanya juga harus ada. Bagaimana cara kerja, bagaimana supaya bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi kalaupun salah satunya itu tidak ada, misalnya kecuali manusia ya Bu ya. Kalau manusianya nggak ada, jelas tidak bisa sama sekali. Ya, tidak bisa dilaksanakan manajemen itu. Kalau ini manusianya ya, kalau tidak ada manusianya. Tapi kalau misalnya tidak ada uang, ya itu mungkin saja bisa dilaksanakan, Bu, tapi ya ini tidak akan hasil yang maksimal. Tenaga kerja nggak bakalan selamanya tidak dibayar atau di pending dulu bayarnya. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Jadi kelima-limanya itu diharapkan itu harus ada. Ya, mungkin hanya itu, Bu. Oke, bagaimana Bu Yanti jawaban dari Bu Haji Nana? Semoga kurang tidak puas ya dari jawaban tersebut. Bagaimana, ada yang ingin ditanggapi, Bu? Cukup, udah. Kalau bertanya lagi, boleh tidak moderator? Mangga, Bu, silakan. Terima kasih banyak. Bu, terkait dengan manajemen, cuman ini mengenai manajemen pembelajaran ya, terutama tentang manajemen atau pengelolaan waktu. Nah, seringkali ketika kita di dalam kelas, nah manajemen waktu ini menjadi salah satu katakanlah hambatan kita gitu untuk mengajar gitu. Jadi meskipun dari awal sudah ada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, nah, sudah kita siapkan untuk pembukaan, untuk pembelajaran itu sekian menit, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya itu beda. Kadang seringkali juga saya itu ketika melakukan proses pembelajaran itu merasa kalau waktu itu sangat cepat gitu, jadinya kurang gitu ke materinya gitu. Nah, untuk menyiasati hal tersebut tuh bagaimana, Bu? Oke, saya ulangi. Iya, Bu Haji. Jadi ini yang bertanya tentang bagaimana Ya, terima kasih Pak Yudi dan terima kasih Bu Yanti. Ya, sering kita juga saya sebagai artinya pendidik, sebagai guru juga demikian, Bu, sama. Artinya pada RPP itu sudah dijadwal sekian pendahuluan itu, pembukaan itu sekian menit, kemudian kegiatan inti sekian menit, kemudian penutup sekian menit. Namun pada kenyataannya itu waktu itu tidak berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nah, itu sebetulnya di situ sudah menyalahi manajemen, Bu. Kalau di manajemen tadi sudah saya jelaskan, di situ ada prinsip-prinsip manajemen, itu diantaranya itu ada seperti ini.
tapi harus sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Kalau misalnya kita kerja jam 8 sampai jam 4, ya itu harus disiplin, harus sesuai dengan waktu. Mungkin hanya itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Yanti? Oke. Sudah, terima kasih banyak atas jawabannya, Bu. Terima kasih juga kepada moderator. Ya, mangga kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Oke, sekali lagi kepada Bapak Ibu, mangga untuk bertanya atau menanggapi pemaparan materi dari Bu Haji Nana mengenai manajemen. Oke, sekali lagi kesempatan terakhir sebelum saya tutup sesi kali ini, maka kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau menanggapi pemaparan materi dari. Oke, ada yang ingin bertanya? Mangga, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan simpulkan sesi 2 ini gitu ya, pemaparan materi mengenai manajemen. Jadi manajemen itu berkaitan dengan pengelolaan, pengaturan, perancangan gitu, berbagai bentuk kegiatan yang kaitannya dengan kehidupan kita, baik itu di bidang produksi, bidang jasa, bidang keuangan, ataupun bidang pendidikan. Semuanya termasuk dalam pengelolaan manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri sebagai perencanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pengawasan. Unsur manajemen itu sendiri ada manusia, ada uang, ada bahan-bahan, mesin, dan metode. Oke, pastinya bentuk kegiatan yang kaitannya dengan perencanaan, pengawasan, perorganisasian, dan pelaksanaan kesemuanya termasuk ke dalam manajemen. Jadi apapun itu kegiatannya dan tujuannya seperti apa, itu akan lebih baik kalau ada pengaturan manajemennya gitu. Oke, baik. Saya tutup sesi 2 ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak pemaparan dari kelompok kami gitu. Hari ini tadi dari awal memulai Pikon ini dari jam 9, yang mana pada hari ini kita melaksanakan 2 sesi. Sesi yang pertama tadi disampaikan oleh Bu Haji Nana mengenai pembelajaran aktif. Kemudian dilanjutkan kembali di sesi yang kedua mengenai manajemen. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan 2 sesi. Oke, selanjutnya kepada Bu Ari atau Pak Nandang untuk mengomentari kegiatan Pikon pada siang hari ini. Mangga waktu dan tempat kami persilakan. Sudah ditutup, Pak? Bagaimana Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Sudah ditutup Pikonnya. Oh iya. Pikonnya masih Pak.
Oh, ditutup Enggak, aja atau? ditutup saya dulu, ngomentarinya belakangan. Oh iya, 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 iya. Eh, Oke, terima kasih kepada Pak Nandang yang tadi telah memberikan saran mengenai kegiatan Pikon hari ini gitu. Eh, Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kami panelis dari SMA 1 Duku Puntang yang beranggotakan Bu Haji Nana Yohana sebagai presenter dan Pak Haji Markana sebagai host dan saya Yogi Najar sebagai moderator. Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan kegiatan Pikon yang berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada para peserta, para instruktur PJ wilayah yang telah turut hadir dalam Pikon ini gitu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada host Pak Haji Markana. Mangga waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Yogi, Bu Haji Nana atas presentasinya, atas kehadiran para peserta, kemudian para instruktur dan penanggung jawab, Nandang dan Bu Haji Ari. Ini bentuk penyajian dari penugasan yang diberikan pada kami sudah kami laksanakan. Mohon koreksinya dan banyak perbaikan. Mangga Pak Nandang dan Bu Haji Ari barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Oke, saya selaku host barangkali menutup dulu kegiatan ini dengan harapan bahwa apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat dan berkah buat kita semua. Saya menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ari, mana Bu Ari barangkali?